perkongsian firman Tuhan hanya di kalangan wanita. Jadi minggu lalu dalam grup DCP Majelis Gereja ramai penato yang tidak terlibat. Jadi tiba-tiba Kadis Kebina boleh atau berbahagia. Jadi memang dari dulu saya rindu untuk berkongsi firman Tuhan. Sebab firman itu kita tidak boleh untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus kongsi bersama. Jadi saya bersyukur pada pagi hari ini saya berada di depan kamu. Bukan saya seorang yang berteologi yang punya pengetahuan yang terlalu tinggi, tapi saya yakin percaya bahwa apabila kita punya kesanggupan untuk mengambil sesuatu pelayanan itu, maka Tuhan akan turut bekerja dalam hidup kita. Ada amin? Amin. Coba yang setuju angkat tangan. Yang tidak setuju jangan angkat tangan. Yang ragu-ragu tidak angkat tangan. Ya, pada pagi hari ini memang saya sangat teruja sebab apa yang saya lakukan sudah saya kakak memang ada masalah. Tidak tahu kenapa ini. Berapa minggu sudah. Saya seminggu yang lalu saya coba mempersiapkan satu perkongsian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya berdiri di depan, saya bukan berkhotbah, tapi hanya untuk berfungsi firman Tuhan untuk kita sesama. Sebab khotbah itu bagi saya terlalu berat bagi saya. Sebab itu hanya orang yang berteologi tinggi seperti pendeta ya terlalu mendalami. Jadi tapi apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini itu merupakan yang sudah menjadi berkat bagi saya dan saya harus kongsikan kepada kamu. Dan seperti mana yang saya katakan kepada ibu-ibu, apabila kita menyampaikan firman Tuhan itu bukanlah sesuatu yang mudah, seperti kita menghidangkan sesuatu hidangan resipi yang boleh kita nikmati bersama. Jadi biasanya apa yang kita sampaikan itu kadang-kadang tidak mengalir jemaah, rasa tersinggung, rasa tertekan, bahkan rasa kecil hati, rasa terluka apabila mendengar firman Tuhan. Oh, dia ini yang mau kasihkan saya. Nah, biasanya begitu. Jadi itulah pergumulan saya berdoa, Tuhan, apa yang saya sampaikan ini saya tidak sampaikan untuk mengenakan orang lain, tapi firman Tuhan itu yang harus saya sampaikan kepada sesama untuk membimbing, membentuk, menegur dan membentuk kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Jadi untuk tidak membuang masa, mari kita buka di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Siapa yang ada kitab elektronika kita yang biasa kita pakai dari dulu yang buku boleh juga di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini Bapa kita masih kami untuk berkongsi firman Tuhan yang ada di surga. Kami yakin percaya bahwa firman begitu hidup, firman yang begitu membentuk Allah akan memulihkan kami. Kami yakin percaya Bapa di surga bahwa hamba-Mu juga ini adalah manusia yang seperti biasa, seperti dia jemaat yang ada pada pagi ini. Tapi saya percaya dengan kasih Tuhan, dengan kepercayaan yang Engkau sudah letakkan di bawah saya pada pagi hari ini Bapa, biarlah saya sampaikan ini dengan kata-kata yang sederhana, yang mudah dipahami, lebih lagi itu menjadi berkat bagi mereka yang Bapa di surga. Sekiranya ada ruruh kegelapan yang coba mengganggu hamba-Mu melalui pikiran hamba-Mu, pertuturan hamba-Mu, bahkan juga penyampaian hamba-Mu mohonnya Bapa di surga agar semuanya itu dijauhkan, tapi biarlah kuasa Roh Allah sendiri yang menguasai hamba-Mu, terlebih kepada hamba-hamba yang anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan ya Bapa dapat menikmati dengan penuh sukacita. Terlebih lagi Bapa, mereka ada sesuatu yang mereka pelajari, sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini Bapa.
Kiranya ada kuasa segala di ruangan ini, bahkan di persekitaran kami, bahkan di kalangan kami yang sudah dipakai oleh iblis untuk mengganggu. Bersama saat penyampaian ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang dipatahkan oleh darah Yesus sendiri. Terpuji terulanglah Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur. Amin. Oke, mari kita baca di dalam Yohanes di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 bunyinya begini, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi saya baca dengan suara yang keras, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi satu tema yang saya bawa di sini yaitu penyembah yang benar. Nah, kita kupas sedikit apa itu penyembah yang benar. Siapakah penyembah yang benar di hadapan Tuhan? Jadi kita akan belajar sedikit pada hari ini. Kalau kita kupas sebenarnya mengenai dengan penyembah yang benar itu terlalu luas sebenarnya. Tetapi apa yang saya sampaikan mungkin separuh ataupun yang saya dapat, yang saya sudah praktikkan dalam hidup saya, yang sudah menjadi berkat bagi saya, itulah yang saya akan sampaikan dengan Anda semua pada pagi hari ini. Jadi satu tema yang cukup sinonim bagi kita setiap hari yaitu penyembah yang benar. Jadi kalau ada yang berminat untuk buat catatan, kamu boleh buat catatan. Jadi siapakah penyembah yang benar? Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 5 ayat 45. Penyembah yang benar ialah punya hubungan erat dengan Tuhan. Satu, penyembah yang benar ialah punya hubungan erat dengan Tuhan. Satu ialah punya hubungan erat dengan Tuhan. Jadi mari kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 4 hingga 5. Yohanes 15 4 hingga 5. Oke, saya akan baca di sini. Kalau kamu sudah temu, saya akan baca. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Dan kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kata besar di sana adalah Yesus sendiri, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, apabila kita di luar dengan Tuhan, ataupun maksud yang di sini yaitu di luar daripada Tuhan itu mengikut cara hidup kita sendiri, itu bermakna kita berada di luar dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, itu maksudnya kita sudah menuruti kehendak Tuhan. Jadi cara hubungan erat dengan Tuhan yaitu cara kita mau mendekat dengan Tuhan, cara kita mau tinggal di dalam Tuhan. Kita adalah ranting, apabila kita adalah ranting-rantingnya dan kita tinggal di dalam Tuhan, itu salah satu ialah berdoa. Nah, berdoa ataupun doa itu merupakan gaya hidup kita seharian. Jadi siapa yang setia berdoa di sini, subuh-subuh ada masa saat teduh, berdoa, masa makan, kita berdoa sebelum kita bekerja dan apapun yang kita lakukan, kita harus berdoa. Itu adalah gaya hidup kita sebenarnya. Cara kita untuk mau dekat dengan Tuhan, cara kita mau dekat dengan Tuhan dan tinggal erat dengan Tuhan, yaitu berdoa. Berdoa merupakan gaya hidup dengan kita, cara hidup kita setiap hari. Jadi ada orang yang saya lupa berdoa. Kadang-kadang kalau sudah sampai di tempat pekerjaan, nah kesembayang aku nunggu kayak kesel, aku pernah kesembayang. Ada juga itu begitu. Disuruh berdoa, saya belum bersedia lagi. Suruhlah dia. Nah kesembayang aku nunggu kesel, aku pernah kesembayang. Saya tidak tahu betulkah tidak sudah sembahyang yang semalam lagi ataupun mungkin minggu-minggu lalu lagi barangkali. Nah itulah kebiasaannya.
orang-orang yang sekarang ini kan ada yang mengambil remeh bahwa doa itu hanyalah semata-mata macam yang biasa-biasa, tapi sebenarnya itulah cara hidup kita untuk mau lebih dekat dengan Tuhan, yaitu berdoa. Jadikan ini gaya hidup kita setiap hari. Jadi kalau saya pagi-pagi kalau sesuatu orang itu saya buka telepon, dan apa yang saya terima di sana saya masuk dalam ruangan perfungsian firman Tuhan. Yang selalu saya buka ialah suara Injil. Suara Injil setiap pagi, dan di situ banyak khotbah singkat yang boleh menguatkan saya. Jadi lepas itu kalau ada saya punya bos, tidak boleh cakap bos. Dia bilang itu yang di mana itu di waktu konferensi, jangan kamu panggil suami kamu bos, tidak boleh. Kenapa? Bos itu buat orang susah. Jadi kalau kita panggil suami kita itu nanti suami kita itu buat hidup kita susah saja. Jadi bos itu maksudnya buat orang susah. Jadi panggil pasangan hidup kamu Tuhan, macam Sarah. Kamu ingat siapa Sarah? Dia sangat menghormati suaminya. Dia tidak panggil bos, dia panggil suaminya Tuhan. Belajarlah kita panggil suami kita, hai Tuhan. Jangan pula panggil Tuhan ada makna, ada sesuatu yang kita mau ada undang bisa balik ini bilang. Jadi ikhlaslah kita memanggil pasangan hidup kita Tuhan. Jangan panggil bos, bos itu buat orang susah. Jadi kalau ada satunya suami, saya bawa dia berdoa, kita berdoa dulu. Itu satunya rutinitas sebelum saya buat kerja. Oke. Dan yang seterusnya yaitu rajin baca firman Tuhan. Siapa yang sudah habis baca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, coba angkat tangan. Siapa yang sudah sampai habis? 2 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Saya tidak mengaku 4 kali. Saya belum sampai 4 kali. Paling 1 kali, 2 kali. Dan yang selebihnya itu habis perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi firman itu merupakan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan firman itulah yang membentuk hidup kita. Kalau kita rajin baca firman Tuhan, ada saja yang kita dapat belajar. Bahkan kalau saya baca firman, saya semakin bersemangat, saya semakin kuat, dan bukan kuat secara tenaga, itu lain lagi, tapi kuat secara rohani. Jadi saya terus terpikir, wah, iman firman itu sangat luar biasa. Kalau kita merenungkan dia siang dan malam, dia akan membentuk hati kita. Sangat luar biasa. Ada sukacita. Macam kalau kita baca ada penghiburan, ada sukacita dan ada ketenangan kalau kita rajin baca Alkitab. Jadi jadikan juga baca firman Tuhan itu adalah gaya hidup kita. Jadi jangan jadikan baca firman Tuhan itu untuk mau cepat-cepat tidur. Biasanya orang yang baca firman Tuhan sebelum tidur, dia baca besoknya dia tidur, dia tidak tahu sampai mana sudah dia baca. Dia tidak mengantuk, jadi dia baca itu Alkitab supaya dia mengantuk. Jangan jadikan gaya hidup kamu seperti itu, tetapi jadikanlah gaya hidup kamu baca firman Tuhan itu untuk menuai, untuk menimba, supaya kita ada sukacita dan ketenangan. Oke, dan yang seterusnya masih dalam bagian 1 ini, dan yang seterusnya taat perintah Tuhan. Itu cara kita mau menyembah. Orang yang penyembahannya benar di hadapan Tuhan itu adalah taat perintah Tuhan. Oke, anak-anak sekolah minggu, bahkan juga PMM, siapa yang hafal ini hukum ke-10? Siapa yang boleh hafal? Dari 1 sampai 10. Ada? Coba angkat tangan. Tidak hafal? Rajinlah baca. Di dalam Keluaran 20 ada itu di sana. Keluaran 20 di situ terdapat 10 hukum. Dan kalau kita patuh perintah ini, dan bukan saja pada masa sekarang, tetapi masa orang-orang Israel di tanah Mesir, bukan di tanah Mesir, di padang gurun, dan Tuhan telah memerintahkan Musa, dia memberi 10 hukum.
bukan Musa yang tulisan. Kalau kita baca di sana, ada Tuhan sendiri yang menulis hukum-hukum itu di loh batu, ada 2 loh batu. Tetapi oleh karena waktu Musa telah turun dari Gunung Sinai dan dia nampak orang-orangnya menyembah patung berbentuk lembu, bentuk patung emas, dia hampas itu batu loh sehingga pecah. Tapi Tuhan suruh lagi balik membuat ada dulu. Jadi yang pertama, siapa tahu? Coba angkat tangan. Angel, bolehkah? Hukum pertama apa di sana? Perintah Tuhan, 10 hukum. Ini bukan pendeta, hanya dekani saja. Tidak tahu. Oke, dalam 10 hukum dalam firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, yaitu dikatakan di sana dibilang, akulah Allah yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Jadi dia bilang kasihilah aku. Adakah di sana? Ada. Itu adalah hukum yang pertama. Dan yang terbaru juga di dalam perjanjian baru juga, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu. Jadi perjanjian lama juga mengatakan kita harus mengasihi Tuhan. Tuhan adalah yang terutama dalam hidup kita. Bukan kita tidak mengasihi anak-anak kita, suami kita, bahkan apa-apa di sekitar kita. Itu adalah hal kedua, karena itu semuanya akan berakhir. Tapi firman Tuhan tidak pernah akan berakhir. Jadi hukum yang kedua, siapa tahu? Hukum kedua, jangan menyembah berhala. Kalau kita taat perintah Tuhan, kita tidak akan menyembah berhala. Banyak cara orang menyembah berhala sebenarnya. Kalau kita ini praktikkan dalam hidup kita seharian, melalui kata-kata kita, kadang-kadang kita memikirkan hal-hal yang lalu. Oh, kalau saya punya nenek begini. Oh, kalau saya punya mantua begini. Kalau saya punya mama begini. Begini dia punya peraturan. Tidak boleh itu, tidak boleh ini. Itu masih memikirkan perkara-perkara yang sepatutnya kita lepaskan. Itu adalah penyembahan berhala. Kadang-kadang yang paling ketara sekali kalau mesti mengasah. Ini lagi. Kadang saya terlepas cakap juga. Kamu percaya itu Tunggul berkuasa? Kayak sama peri tiasa si Tuhan na pensar na tiasa kauli. Aduh. Tapi pada waktu yang sama doakan sebelum kita bekerja. Lebih baik jangan minta doa. Sampai saja itu Tunggul, suruh dia tunggal. Boleh kayak Tunggul menunggal, mengasap? Boleh? Ingat, cara kita ini sebenarnya tidak ketara. Penyembahan berhala itu tidak ketara sebenarnya, tetapi dari kita juga peraturan kita itu sudah berlaku penyembahan berhala. Sembahlah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala. Baik dibilang di sana di bawah kolong langit. Adakah di sana? Coba kamu buka Keluaran 20. Hukum ketiga. Siapa yang sudah tahu hukum ketiga? Apa di sana? Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan apa? Sembarangan saja sebut. Sikit-sikit terjatuh sikit, Tuhanku. Luka sikit, Tuhanku. Aduh. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sikit-sikit tersandung sikit, kepinggu sikit, Tuhanku. Hati-hati dengan pertuturan kita. Kadang pertuturan kita juga itu kita sudah menyakiti hati Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ini jangan kamu di sana mungkin 1 jam barangkali ini baru saya siap sebab saya stay. Nanti kalau saya diberi peluang lagi, saya ambil masa 10 menit. Oke, yang keempat, di sana. Ini saya tidak tinggalin Alkitab ya, sebab ini saya sudah sit dalam, bukan saya sit, tetapi saya sudah hafal ini hukum. Waktu ini kami berada di Jatinangor dalam pelayanan
seminar PKK sekolah minggu di Tadinambur 1990, dan di situ saya dapat belajar bagaimana kita praktikkan untuk mengingat hukum-hukum ini. Jadi sampai sekarang masih tertanam dalam otak saya, sudah berusia 30 lebih tahun dan masih tertanam dalam hati saya. Kalau kita mau memahami firman Tuhan ini hanya untuk menghafal, saya tadi orang itu akan tidak paham. Tapi kalau kita paham maksud firman Tuhan itu, selama-lama kita akan ingat. Oke. Yang keempat yaitu kuduskanlah hari Sabat dan perhatikanlah hari itu. Kuduskanlah hari Sabat dan perhatikanlah hari itu. Maksudnya di sini hari Sabat. Apa itu hari Sabat? Kalau kita masa hari Minggu ini, datanglah beribadah. Jangan dulu pikir yang di sana mau mencual-cual. Jangan dulu pikir kamu belikan masjid. Jangan dulu pikir yang saya punya salib belum keluar lagi, angkat dulu itu salib, besok tutup sudah buku. Jangan dulu pikir itu. Lihatlah burung-burung di udara, tidak menabur tapi Tuhan beri makan. Ya kan? Dalam firman Tuhan mengatakan begitu. Jadi kuduskanlah hari Sabat dan perhatikanlah hari itu. Dan yang kelima, hukum yang kelima, jangan tengok buku, boleh hafal tak? Hukum yang kelima, hormatilah ibu bapamu supaya umurmu panjang ataupun usiamu panjang di negeri yang akan aku berikan. Ini saya tujukan kepada kita semua yang masih ada ibu bapak. Biasanya anak-anak ini tidak menghormati ibu bapak. Dia tahu syuk dirinya sendiri saja. Dia tidak menghormati. Bagaimana cara dia tidak menghormati? Balik di rumah, "Ma, ada nasi? Ma, sudah masak? Ma, ada lauk?" Dia tidak tahu betapa susahnya ibu bapak yang menyiapkan makanan di rumah. Kalau tiada, mengeluh. Kalau mamanya suruh turun cuci piring, cuci kain, malas. Saya dapat jalan. Tapi seharian, sepanjang hari melepak bersama dengan kawan, makan-makan, serolok-serolok. Dia tidak ingat di rumah. Ibu bapak dia sedang banting tulang, cari duit, tumbak sawit di ladang. Tapi anak serolok-serolok, makan-makan, minum-minum, bersukaria. Ingat itu. Saya tidak akan siapa-siapa. Tapi firman itu adalah tajam seperti pedang bermata dua. Kadang-kadang dia boleh menusuk kita. Saya katakan begitu, tapi firman Tuhan yang mengatakan. Perhatikan semuanya. Anak-anak muda, jangan kamu penting diri sendiri. Tidak guna kamu melayani di depan ini. Tidak guna kamu memuji menyembah Tuhan. Kamu tahu memuji Tuhan. Tapi balik di rumah cuci piring, disuruh cuci piring pun malas. Apa gimana itu? Tiada guna. Saya beritahu kamu tiada guna itu. Lebih baik kamu diam, jangan ambil pelayanan kalau kamu tidak menghormati ibu bapak kamu. Sebab ini adalah perintah Tuhan. Sia-sia sejak kamu datang malam karena hujan. Kalau kamu tidak menghormati ibu bapak kamu, mulai dari sekarang hormatilah ibu bapak kamu. Oke, itu perintah yang kelima. Keenam, apa dia? Jangan membunuh. Bukan saja manusia ini boleh membunuh secara jasmani, tetapi dia boleh membunuh orang lain secara pikiran dan emosi. Melalui kata-kata juga dia membunuh orang lain dengan kata-kata. Mungkin kalau orang itu boleh membunuh secara fisikal, itu masih 10% atau 20%. Tetapi kalau membunuh secara pikiran dan minda seorang itu memang sangat ramai. Itu adalah hukumnya. Kan jangan membunuh. Dan yang ketujuh, jangan berzina. Ini berzina. Orang berpikir ini berzina ini hanya hubungan dengan tidak sejenis, yang melakukan sesuatu yang tidak baik antara dua orang. Tapi sebenarnya berzina ini juga dikategorikan
dia menduakan Allah, dia menyembah Allah yang lain, itu juga berzina kepada Tuhan sebenarnya. Bukan berzina saja dengan tidak setia dengan pasangan, tetapi kalau orang itu menduakan Tuhan, itu juga dikatakan berzina. Yang ke-8, jangan mencuri, itu kan? Jangan mencuri, ada menakau. Ramai juga ini. Saya pun kan mencuri hari Tuhan. Bukan saja mencuri hak milik orang lain, tetapi mencuri hari Tuhan. Sudahlah, Tuhan tentukan hari ini adalah hari ibadah. Hari ini kau ada pelayanan, hari ini ada tugasanmu. Dia curi lagi itu hari, dia pergi lagi tempat yang lain, dia abaikan saja tugasnya. Itu mencuri hari Tuhan. Yang ke-9, jangan bersaksi dusta atau jangan berbohong. Nah, pikir-pikirkan apa itu jangan saksi dusta, jangan berbohong. Dan yang ke-10, jangan mengingini hak milik orang lain. Kau beri pendengar sakit, apalagi musim yang tapi sudah berlalu lah, mau habis sudah durian. Inilah ini. Ada juga yang pinjam durian. Itu juga mengingini hak milik orang lain. Saya satu buku sejak buku durian saya jangan kesian. Tapi saya bersyukur walaupun satu buku sejak panah itu berlembab dia punya buah. Wah, sampai saya tidak boleh habis. Saya bagi di sana abang-abang saya, kakak saya di Elkamu, macam 2 lembab durian kami. Sebenarnya saya tidak boleh habis juga, walaupun sedikit. Nah, itulah bersyukur, walau sedikit tapi kita berkelimpahan. Jadi saya bagi, saya tidak jual. Orang lain masih ada yang memerlukan. Saya sudah kenyang, baru saya jual. Kasihan bagi dulu orang yang memerlukan. Jadi kalau saya mau pun bolehlah saya beli 1-2 biji untuk mau kasih buka selera. Nah, itu saya bersyukur. Tapi ramai orang biar berlembab itu dia punya buah-buahan pun masih dia mencuri tempat orang. Jangan mencuri, jangan mengingini hak milik orang lain. Persembadanan tanah juga kadang-kadang sudah diukur, minta pajak begini lagi. Itulah orang yang mengingini hak milik orang lain. Tamak, terlalu tamak. Bilang si Pirami dalam film Haji Bakir bin Labai Kelotu. Nah, itulah itu. Oke. Dan kita masuk dalam poin yang kedua, punya kerendahan hati. Nah, punya kerendahan hati itu termasuk di dalam yaitu tidak ego atau sombong. Nah, ada kerendahan hati. Bukan maksud di sini kita jalan di depan orang pun terlalu supan, kan begitu, tapi tidak yang macam muskau sejauh sekalian lari dulu. Bukan begitu. Kerendahan hati ini kan dalam hati kita, lewat perbuatan kita, tutur kata kita, ataupun cara kita berkomunikasi dengan orang lain, ataupun banyak cara ini kerendahan hati. Dia mengalah, bukan mengalah karena kita ini kalah dan kita salah, tapi ada kerendahan hati. Karena kerendahan hati kita mau mengalah sama orang lain. Terlalu penjangkau. Siapa yang sudah bersama? Oke, puji Tuhan, masih bersemangat. Dan yang seterusnya, jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Penyembah yang benar, dia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia lebih ego. Wah, saya kalau dulu kami sama-sama sekolah, dia selalu bully saya. Dulu waktu sekolah, dia jahat dengan saya. Sayu kotor, apa dia sekarang sama saja makan begini. Nggak terlalu itu. Dia suka bandingkan diri dia dengan orang lain. Dia rasa bangga dengan dirinya. Ingat itu, apa yang kamu miliki, kamu nikmatilah itu dengan penuh kesyukuran. Bukan kita bandingkan kepada orang lain.
Dan yang ketiga, perkataan dan tindakan yang memberkati orang lain. Kita boleh baca ini di dalam Efesus 4 ayat 29. Siapa yang rajin boleh buka Efesus 4. Efesus 4 ayat 29. Oke, saya baca di sini ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor. Biasanya kadang-kadang ini ada juga ibu bapak yang tidak menghargai anak, tidak mengasihi anak. Dia katakan begini dengan anak, butuh kena pemarah, setai dadam, talimu. Ada kayak ibu bapak begini, sampai dia punya suara pun boleh dikatakan buat dijarum lagi, sana ujung pun boleh dengar. Pedas-pedas ini pedas. Oh butuh kena marah, setai dadam, talimu. Ada juga yang sampai dia cakap matai kono. Ada juga itu begitu. Ya, saya barangnya cakap ini begini, sebab saya pernah dengar. Tak berdok kono, tak buat kono. Bagus kayak itu. Ibu bapak cakap begitu dengan anak-anak. Tidak heranlah kalau anak kamu itu memberontak, jadi kepala batu. Kau bis mengajar pun, kalau itu yang cara kau mengajar, anak kamu tidak akan dengar. Makin lagi menjadi kepala batu. Sebab sambil kamu mengajar, sambil kamu menyumpah, mengutuki anak kamu. Jadilah perkataanmu itu yang memberkati. Kalau saya marah dengan anak saya begini, hei, pandai kalau marah. Ikan paling pandai. Saya cakap begitu, bukankah? Coba tanya anak saya. Pandai kalau marah ini, bersyukur kalau dikatakan pandai kalau marah. Nah itu yang saya kasih marah dia. Memang pun saya pandai, santai dia menjawab. Saya marah begitulah kalau saya tidak katakan begitu, yang tidak bagus. Pandai kalau marah. Nah, kalau kerja yang saya suruh tidak dia kasih siap. Lalu saya berpikir, kalau kesiangan rajin kalau marah. Saya cakap begitu. Ya betul, saya tidak bohong. Saya cakap begitu, rajin kalau marah. Andai kalau syukur. Tapi pada waktu yang sama, beginilah tangan saya itu, saya kasih saya itu kerja. Ingat, melalui perkataan kita, itu juga yang akan berlaku kepada anak kamu. Kalau kamu katakan bunuh, ditambah bunuh. Sebab kata-kata itu adalah doa. Benarkah? Siapa yang setuju angkat tangan? Oh, yang tidak setuju, yang tidak angkat tangan ini ragu-ragu ini. Ya bukan saja ibu bapak menjadi teladan kepada anak-anak, tapi saya sebagai pemimpin gereja, saya harus juga menjadi teladan kepada jemaat. Jangan kita pandai cakap, kita kesembayang, raditi, tentu hari 3 apa kebaktian sendiri, maka dia tidak pernah timbul. Betul. Pemimpin gereja juga harus menjadi contoh kepada jemaat. Jangan pandai cakap, jangan hanya pegang jawatan, tapi perbuatan dan tindakan tidak ada. Saya tidak akan, itu bukan yang saya cakap, tapi firman Tuhan mengatakan, firman itu seperti pedang bermata dua yang sangat tajam. Jadi sama-sama kita menghargai jawatan yang kita pegang. Kita dibagi tanggung jawab, kita diberi kepercayaan, kita menjadi teladan yang baik, yang memberkati, yang boleh jemaat ikuti. Bukan yang menjadi batu sandungan.
Jangan terlalu sibuk di luar. Perhatikanlah jemaat kita. Kita sebagai pemimpin, inilah domba-domba kita. Jangan gera di luar sana. Jangan gera dengan pelayanan yang terlalu tinggi. Bermulalah dari sidang, bermulalah dari keluarga, dan bermulalah dari diri kita sendiri. Banyak lagi sebenarnya saya dapat belajar dalam Alkitab seperti ini. Siapa tahu ini yang pernah jaga si Samuel, seorang imam besar, seorang pemimpin yang agung, tetapi dia mati tertelungkup waktu tuanya ketika mendengar bahwa peperangan orang-orang Israel dengan yang coba meraih mereka, kalah pasukan dia serta anak-anaknya mati. Dia sedih, tertelungkup, mati kata. Seorang pemimpin, seorang imam besar, jangan menjadi seperti begitu. Imam ini sudah pernah kami tegur, kau harus membentuk anakmu. Anak-anak dia sudah besar, sudah kawin, tapi berteriak. Dia kena tegur, tapi dia tidak tegur anaknya. Akhirnya dia mati tertelungkup, badannya besar, buncit. Dia duduk di kursi, dia dengar orang bawa berita, kalau kita punya pasukan, anak-anakmu mati, tabut perjanjian telah dirampas. Dia dengar aja begitu, terus dia mati di situ. Sia-sia kita jadi pemimpin kalau tidak menjadi teladan dan tidak membentuk keluarga kita. Dan yang keempat dan terakhir, disiplin dalam penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Nah, ini disiplin diri. Disiplin dalam penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Nah, ingatlah itu. Kita ada disiplin untuk penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Setia dalam pertemuan ibadah, salah satu disiplin kita untuk penyerahan yang total kepada Tuhan, yaitu setia dalam ibadah. Disiplin dalam melaksanakan pelayanan. Walau pelayanan itu sekecil manapun, tukang sapuin, tukang pungut sampah, di mata Tuhan itu tidak besar tidak kecil, semuanya. Bukan dibilang, oh orang itu lebih besar berkat dia, orang itu lebih berpengalaman, orang itu dibilang pelayanannya lebih besar sebab dia menyampaikan firman Tuhan. Oh yang menyapu sih itu kecil saja itu berkat dia. Tidak, sama saja. Yang diberi pelayanan pembacaan Alkitab pun itu juga merupakan pelayanan yang perlu kamu ambil. Jangan bilang sudah kena tulis no, aku biasa membayang lain, nama aku dia tugas, aku belum mendapat sebat. Ada juga itu begitu. Ingat, jangan main-main, jangan kita pendam remeh tentang pelayanan. Jadi kesimpulannya di sini, hidup ini adalah penyembahan. Hidup ini adalah penyembahan kepada Tuhan. Pakai hidup kita selagi kita masih bernafas, selagi kita masih ada kekuatan, selagi ada waktu, pakai hidup kita untuk ibadah. Sebab hidup ini merupakan penyembahan. Hidup ini adalah suatu ibadah di hadapan Tuhan. Jangan main-main. Jangan masa perayaan sejak baru timbul, siap raya, siap hari raya pun, siap Christmas, ramai itu kali ini semua ambil pelayanan. Saya ambil main rabanala, oh saya pimpin pujian asal ramai baik yang begitu. Jangan kamu pilih pelayanan, oh yang ramai baru ambil pelayanan. Saya secara pribadi saya tidak berbohong, kami itu tahu kalau kita berbohong. Kalau saya diberi pelayanan, saya ingat, ya mengalami begini tarik saya ada pelayanan. Walaupun itu persekutuan kecil, saya coba persiapkan diri saya untuk mengambil pelayanan, khusus kalau saya diberi pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Walau sesingkat manapun, saya ambil tugas itu, saya ambil. Tapi biarlah apa yang kita sampaikan itu boleh memberkati sesama. Ini menjadi penyampaian yang benar.
Kalau mau ingin menjadi penyembah yang benar, izinkanlah hidup ini dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita tidak mau memimpin Tuhan, hidup kita akan sia-sia. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih karena lewat pemberitaan firman yang sebentar tadi kami dapat menikmati sesuatu yang baru, yang menguatkan kami, yang memberi kami semangat, bahkan berkat dari Allah sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni hamba-Mu juga, kiranya ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan lewat penyembahan saya Bapak di surga. Tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan, Roh Allah yang memimpin hamba-Mu, sehingga firman ini dinyatakan dengan begitu tersusun, dan itu juga firman yang membentuk hati kami, membentuk hidup kami, membentuk pribadi kami untuk lebih dekat dengan Engkau, untuk menjadi penyembah yang benar di hadapan Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami yakin percaya juga jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini, Engkau sudah memberkati dari firman Tuhan ini. Haleluya Yesus. Amin. Oke, bagi yang terlibat dalam pelayanan minggu depan, dipersilakan tampil ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama, Oni, Natua Jo, Wan Celim, Abia, Ohiana, Ikan Mikun, Loren, Melka, Jason. Ini yang akan melayani minggu depan, silakan tampil ke hadapan. Wanda bilang yang membersih kawasan juga itu pelayanan kamu, yaitu Puan Jini, Junite, Jisma, Losna, Patricia. Yang jualan Puan Laisa, Puan Liti, Puan Latia. Pelayanan kanak-kanak Florence, Henry, Davina, Davila. Bukan. Yang Jenny, Oviana, Chandra, Ernita. Jangan bilang, oh manapun udah iri. Karena mau masih mendapat. Jangan begitu. Kita sama-sama berdoa. Oke. Nah Tuhan, mari kita sokong anak Tuhan yang ada di depan ini menjadi kaki dan tangan untuk kemuliaan Tuhan dan pelayanan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah kami sepanjang hari ini. Kami yakin percaya Tuhan menyertai, melindungi, berkati kami, bahkan Tuhan juga melihat setiap kebutuhan kami. Kita bersyukur karena akhirnya ibadah kami berbagi hari ini semuanya atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi semua anak-anakmu yang berdiri hari ini yang menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk pelayanan dari depan. Tuhan berkati mereka, menguruskan mereka sehingga apapun posisi pelayanan mereka, Tuhan yang menjaga memelihara mereka ya Bapak, dan mereka ada kesanggupan karena kami tahu di saat mereka sanggup untuk melakukan pelayanan ini, Tuhan akan turut bekerja dalam kehidupan mereka ya Bapak di surga. Tuhan Yesus, kami yakin percaya juga Engkau menjaga mereka sepanjang ke depan ini, bukan saja anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini, tetapi keluarga mereka yang Bapa di surga, agar Tuhan memberkati, menjauhkan mereka dari segala sesuatu yang tidak diingini, bahkan memberkati lewat kesehatan mereka yang Bapa di surga, bahkan pekerjaan mereka yang Bapa di surga. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Kami yakin percaya sisa hidup kami sepanjang hari ini, Tuhan juga akan menyertai, melindungi kami semua, dan pulanglah damai sejahtera bagi kita semua yang sudah beribadah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita dari Allah sendiri. Terpuji termulialah nama Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami. Amin. Oke, shalom dan selamat pulang dan beristirahat.